Kalau Yesus bisa berpuasa 40 hari 40 malam, saudara kita puasa 1 hari 1 malam, lalu alibi yang kita sampaikan, maaf ya, saya sakit mah. Jadi kalau sakit mah saudara jangan puasa dan jadi nanti masuk rumah sakit, lalu menghabiskan biaya dan sebagainya dan sebagainya. Alibi. Saudara kita diajak untuk menghayati itu setelah rabu waktu yang sudah semakin mendekat. Menghayati saudara abu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Seperti abu juga nanti kita semua akan kembali. Tidak ada yang begitu hebat pada diri manusia yang melekat abadi kecuali iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi itulah kesukaan kita, bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita mengubah, bagaimana kita memahami segala-galanya ini sesuai dengan kehendak kita. Tapi bagian lain saudara yang lebih jahat mestinya saya memandang adalah ketika kita menjalani bukan hanya hidup yang tidak termoral, yang tidak baik, tetapi ketika kita menjalani hidup yang tidak baik itu mencoba mempengaruhi orang lain untuk mereka mengikuti. Mungkin bercanda kita bisa katakan, andai kata Hawa tidak ngajak-ngajak Adam, andai kata sudah terlanjur cerita dulu, maka dosa cuma melekat pada satu saja. Tapi memang yang namanya dosa tidak pernah mau sendiri. Sudah mulai mengajak, mulai mempengaruhi, mulai menekan, mulai dan sebagainya dan sebagainya. Menjalani hidup yang tidak bermoral, lalu memberikan pengaruh yang tidak baik itu kepada sesama. Jadi hidup kita menjadi semakin tidak mulia. Hidup kita menjadi semakin kotor, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai bekal mengatasi semuanya? Bekal saudara yang coba digambarkan di dalam kitab Matius dan kitab Petrus itu, surat Petrus itu adalah sebuah bekal yang mengingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali. Tuhan yang kita kenal dan kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Petrus mau mengatakan, akulah saksi bersama-sama dengan Yohanes dan Yakobus. Ini bukan isapan jempol, ini bukan cerita dongeng, ini bukan cuma kepandaian rasul-rasul mengarang cerita atau orang zaman dulu membuat cerita. Tetapi mereka mau mengatakan saudara bahwa ini adalah sungguh karena mereka lah saksi-saksi mata. Bagaimana Tuhan berubah rupa dan bentuk, bagaimana Tuhan diliputi oleh kemuliaan yang amat luar biasa. Bagaimana saudara ketiga murid ini yang siap membangun kemah untuk Yesus, Musa dan Elia tinggal di sana. Sementara mereka boleh menikmati suasana yang pastilah aman, tenteram, rasanya sejuk, damai, dan seterusnya. Saudara, itu adalah sebuah bekal yang begitu penting. Sebab saudara, ketika kita tahu Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang akan datang kembali, adalah Raja di atas segala-galanya yang penuh dengan kemuliaan, yang harusnya tidak kita sangsikan sedikit. Kehidupan kita seringkali menyaksikan seperti ini. Andai kata kita tahu sudah gerak, Tuhan itu adalah begitu baik. Pertanyaan amat sederhana,
kenapa saudara kita mesti khawatir? Kalau kita tahu saudara Tuhan memelihara hidup kita, kenapa saudara kita mesti korupsi misalnya? Kenapa kita mesti berbuat kejahatan demi hidup kita? Karena kita takut kita tidak bisa makan, tidak cukup harta benda dan sebagainya. Padahal kita sangat sadar, atau saudara memang kita tidak sadar, kita tidak ingat atau tidak mau ingat tentang itu. Jadi saudara, apalagi ketika mereka berada di tengah-tengah Yesus dan Musa dan Elia, lalu mereka mendengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Adalah ungkapan-ungkapan yang mau mengatakan dia raja yang akan datang dalam kemuliaan. Dia bukan kebetulan dari bahu. Dialah saudara yang memang menjadi utusan Allah, yang adalah Allah sendiri berada kembali di tengah dunia. Keyakinan itu saudara adalah penting. Keyakinan itu akan meneguhkan kita untuk menempuh perjalanan hidup yang mulia, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Musa dan Elia, dua tokoh dalam perjanjian lama saudara yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab melalui Musa hukum Tuhan disampaikan kepada umat pilihan. Jadi mereka kenal firman Tuhan, mereka kenal Tuhan maunya apa, mereka kenal aturan Tuhan. Tetapi Elia saudara tokoh yang mau mengatakan tentang Allah yang menjawab dengan api, Allah yang sungguh hidup, Allah yang adalah Allah. Penegak monoteis, Allah seperti ini yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Allah yang menjawab dengan kemuliaan. Dua hal yang menjadi penting bukan cuma buat bangsa Israel zaman dulu, tetapi menjadi penting saudara buat kita zaman sekarang di dalam kehidupan kita. Allah yang seperti apa? Yang seperti itu penuh dengan kemuliaan, yang menjadi pegangan di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjalani hidup yang biasa sebagai anak tebusan Tuhan. Apalagi segera kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah setelah Rabu-Rabu, untuk melihat, mendengar, menghayati pula apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, menderita, mati, dan bangkit. Kali saudara kalau menderita, mati, banyak orang yang bisa melakukan. Tetapi kalau sampai kepada satu kata yang terakhir, bangkit, mau menunjukkan itulah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kenapa Yesus melarang mereka untuk mengatakan cerita ini kepada siapapun. Sebab cerita tentang kemuliaan Tuhan tidak bisa dipahami saudara tanpa cerita tentang Yesus yang menderita dan Yesus yang bangkit. Itulah juga yang bagian yang kita duga, kita ditafsirkan saudara menjadi percakapan antara Musa, Elia dengan Yesus. Bagaimana Yesus mendapatkan kekuatan peneguhan untuk menempuh jalan sulit, tetapi jalan yang menuju ke Yerusalem
bukan berakhir di Golgota salib, tetapi berakhir pada kebangkitan. Seakan mau mengatakan kepada kita tentang hidup mulia, saudara, yang memang tidak gampang. Mungkin juga jalan salib. Tetapi saudara, pembacaan kita mau menegaskan jalan salib bukan berakhir pada salib, tapi berakhir pada kebangkitan. Kehidupan anak-anak Tuhan mestinya tidak tenggelam di dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi mestinya hidup di dalam kemenangan. Karena Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang mengasihi manusia. Matius mencatat peristiwa itu terjadi 6 hari kemudian. Setelah saudara pasal yang ke-16 ketika Petrus mengaku siapa Yesus, Engkaulah Mesias, Allah yang hidup. Di atas apa kita bisa melakukan semuanya? Di atas sebuah pengakuan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Cuma itu alasan. Cuma itu dasarnya, saudara. Cuma itu yang menjadi tumpuan kita. Kalau kita mau menjalani hidup yang mulia, bukan dengan kekuatan kita, tetapi di dalam kemuliaan Allah. Tapi memang mestinya ini bukan sebuah pilihan, tapi ini adalah sebuah panggilan yang mesti kita jalani selaku orang-orang yang percaya kepada Allah. Mari, saudara, kita bangun hidup yang mulia di dalam kemuliaan Allah, supaya nama Tuhan dibesarkan sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.